Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara online, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Marilah kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah malam hari ini. Ajakan beribadah. Situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi COVID-19 tiada berujung. Tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelekes GPIB, karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan. Untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1, bait 1 sampai 2, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Doa pembukaan. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita naikkan Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 2, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, mari kita kembali bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami memberikan pujian syukur kehadirat-Mu atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan mempelajari pembahasannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam diri kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti arti firman-Mu dan kebenarannya, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan secara bergantian yang terambil dari Alkitab, Imamat pasal 18 ayat 6-30 yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch,
supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini dengan judul menguatkan tatanan keluarga yang terambil dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30. Perintah Tuhan dalam bacaan kita malam hari ini diberikan kepada kaum laki-laki karena pada saat itu bangsa Israel masih menjalankan tradisi sejarah dari Abraham yang melakukan poligami, yang seperti kita ketahui Abraham mempunyai 3 orang istri, yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah. Kita bisa baca dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 4, pasal 25 ayat 1 sampai 6. Juga Yakub yang merupakan asal-usul nama Israel yang juga melakukan poligami. Kita mencatat Yakub mempunyai 4 orang istri, Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Dan kita bisa baca semua itu di kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 35 dan pasal 30 ayat 1 sampai 24. Struktur pembagian ayat dalam perikop. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 5 yaitu larangan mengikuti kebiasaan orang Mesir dan orang Kanaan. Kedua, Imamat pasal 8 ayat 6 sampai 18 yaitu larangan berhubungan kelamin dengan kerabat terdekat atau hubungan sedarah atau inses. 3. Imamat pasal 18 ayat 19 yaitu larangan berhubungan kelamin dengan seorang perempuan pada waktu cemar kainnya atau istilah sekarang menstruasi. Yang keempat, Imamat pasal 18 ayat 20 yaitu larangan bersetubuh dengan istri sesama. Kelima, Imamat pasal 18 ayat 21 yaitu larangan untuk mempersembahkan anak kepada Molok, yaitu dewi kejijikan sembahan Bani Amon, seperti tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7. Bani Amon adalah keturunan Ben-Ami, anak Lot, hasil dari persetubuhan dengan anak bungsu perempuannya. Kita bisa baca dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 34 sampai 38. Keenam, Imamat pasal 18 ayat 22 yaitu larangan laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Atau
sekarang kita kenal dengan bahasa homoseksual. Ketujuh, Imamat pasal 18 ayat 23, yaitu larangan berkelamin dengan binatang. Kedelapan, Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 30, yaitu peringatan untuk tidak menajiskan diri. Bacaan kita malam hari ini merupakan pengajaran tentang siklus kehidupan manusia yang sudah menerima Roh Kudus, seperti kita sudah peringati hari Minggu kemarin, yaitu hari Pentakosta, dengan urutan sesuai dengan yang terdapat dalam Sabda Umat yang diterbitkan oleh Majelis Sinode GPIB, yaitu satu, manusia menerima Roh Kudus, seperti kita sudah baca dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 tentang datangnya hari Tuhan. Kemudian manusia membangun kehidupan bersama yang kita baca pada hari Senin kemarin, kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 dengan ilustrasi Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketiga, manusia ditugaskan untuk menjaga sesama, kita baca hari Selasa kemarin dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan ilustrasi tentang Kain dan Habil. Keempat, manusia membarui citra diri, Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26 dengan ilustrasi Set, anak karunia Tuhan kepada Adam. Kelima, manusia menguatkan tatanan keluarga, Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 30, yaitu berupa etika moral dalam keluarga yang kita baca sejak tadi pagi. Yang keenam, manusia baru dan citra keluarga dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 25, yaitu manusia yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Kita akan baca besok. Ketujuh, manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, yaitu berupa nasihat tentang hidup kudus. Yang akan kita baca juga lusa. Yang kedelapan, manusia berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan, terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang manusia yang mempunyai pengharapan senantiasa berjaga-jaga dan berusaha hidup kudus sampai dipanggil Tuhan, yang akan kita baca dalam minggu ini juga. Menguatkan tatanan hidup keluarga dengan cara menjaga kekudusan hidup adalah perintah Tuhan seperti tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 2. Di sana tertulis firman Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan, Allahmu kudus." Kemudian Imamat pasal 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Berikut adalah ilustrasi berupa berita kasus insest yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2017, yang jumlahnya mencapai 1.210 kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Beberapa hari lalu, dalam highlight berita di salah satu stasiun televisi nasional, kru serba-serbi kaget banget pas mendapati data terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga pada tahun 2018, di mana kasus insest alias hubungan sedarah menempati posisi tertinggi, yaitu sebanyak 1.071 kasus. Sementara, data yang kami dapatkan dari Komnas Perempuan pada tahun 2017 terdapat 1.210 kasus hubungan sedarah. Astagfirullah, naudzubillah. Sudah separah itukah kerusakan masyarakat di negeri plus 62 ini? Kalau di zaman dulu kita sering mendengar tentang perkawinan sedarah hanya dalam kisahnya para bangsawan dalam beberapa mitologi dan kerajaan kuno, hari ini insest pun menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat umum negeri plus 62 ini. Bukankah ini merupakan perilaku binatang yang tak berakal? Sementara manusia, walaupun dengan akal yang sempurna, perilakunya lebih biadab daripada binatang. Nah, kami mengumpulkan beberapa kasus hubungan sedarah yang berhasil diungkap oleh polisi sepanjang tahun 2019. Di antaranya, kita dihebohkan oleh kasus ayah kandung di Garut yang tega mencabuli anaknya sampai melahirkan. Pada bulan Februari, polisi juga mengungkap kasus insest di Demak. Seorang ayah tega mencabuli anaknya selama 5 tahun. Kasus yang sama juga terjadi di Probolinggo dan Sumbar.
Bahkan pada Maret lalu, masih di daerah Sumbar, polisi mengungkap kasus pencabulan oleh ayah kandung yang telah dilakukannya selama 8 tahun. Astagfirullah, di manakah hati seorang ayah hingga tega melakukan hal semacam itu kepada anaknya sendiri? Lebih parah lagi, pada Februari lalu di Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, sekeluarga yang terdiri dari ayah, kakak laki-laki, dan adik laki-laki tega mencabuli gadis yang merupakan anak, kakak, sekaligus adiknya sendiri sepeninggal ibunya. Yang terbaru, pada bulan Juli kemarin, heboh kasus incest di Luwu yang dilakukan sesama saudara kandung hingga melahirkan 2 anak. Serta masih banyak lagi kasus serupa yang dilakukan oleh ayah kepada anak, sesama saudara, kakek kepada cucunya, paman kepada kemotangkannya, dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kudus adalah kondisi di mana manusia tidak bercela atau tidak bernoda, hidup suci jauh dari kesalahan sama seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 22. Manusia harus hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Seperti kita sudah baca tadi dari kitab Imamat pasal 19 ayat 2, 20 ayat 26, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Tuhan telah datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus yang mengajarkan langsung bagaimana hidup kudus. Bahkan sampai Yesus disalib sekalipun, ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat cela. Yesus telah naik ke sorga agar Allah Bapa mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada manusia agar dimampukan untuk dapat hidup kudus. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 28. Kita harus mewujudkan kekudusan hidup keluarga kita dengan cara melakukan perintah Tuhan seperti yang terdapat dalam perikop bacaan kita hari ini. Mulai dari pasal ayat 1 sampai 30, dan seperti yang Yesus ajarkan dalam hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jika pada saat ini kita masih menemukan banyak orang Kristen bercerai, hal itu semata-mata karena kedegilan hatinya. Karena ia tidak dapat memanfaatkan karunia Roh Kudus yang telah diberikan secara cuma-cuma, yaitu kemampuan untuk mengasihi. Seperti tertulis dalam hukum kasih kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39 dan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 9. Jika kita menemukan warga jemaat yang memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis, maka orang itu haruslah ditegur dan diampuni kesalahannya. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 8 ayat 22 sampai 23 harus disampaikan berulang-ulang dari mimbar oleh para hamba Tuhan ataupun presbiter, dan jika memungkinkan harus diadakan konseling pastoral dengan pimpinan jemaat. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14 sampai 15 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Peran Roh Kudus mutlak diperlukan dalam mewujudkan hidup kudus, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan di jemaat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Tuhan telah memberikan tatanan hidup yang baik dan teratur sejak dunia diciptakan. Dan sebagai manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengannya, kita telah diberikan hikmat Tuhan untuk dapat menjalani tatanan hidup yang baik demi kebaikan bersama. Seperti pola hidup new normal yang akan kita jalani sebentar lagi, yang juga merupakan perwujudan daripada ajaran Paulus sebagai murid Yesus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, seperti tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha menguatkan tatanan hidup keluarga, melakukan kebaikan dan mengejar kekudusan seperti Yesus telah ajarkan langsung. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dan baca bersama, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti nomor 245,
bait 1 sampai 2, hidupku disentuh. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya, giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan mempelajarinya dengan seksama. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami tidak menipu diri kami sendiri, dan kami pun layak disebut sebagai anak-anak-Mu karena kami mau melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan doa kami pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lawatlah bangsa ini dengan segala pergumulan hidupnya, pandemi global COVID-19 yang benar-benar melumpuhkan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat, kiranya boleh segera berlalu ya Tuhan. Bantu kami, warga masyarakat, warga negara untuk bekerja sama, mematuhi himbauan pemerintah untuk memutus rantai virus COVID-19, supaya kondisi bangsa dan negara ini segera dipulihkan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Karena masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, kami kerjakan Tuhan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Majelis GPIB, mulai dari sinode dan fungsionaris yang ada di dalamnya, tim pelayanan dan kesaksian GPIB, jemaat-jemaat serta pelayanan gereja GPIB di seluruh wilayah Indonesia yang ada di pos-pos Polkas di pedalaman. Kau tetap sertai mereka dalam tugas pelayanan mereka, sertai hamba-Mu, berikan mereka antusiasme yang baik untuk tetap melayani jemaat-jemaat-Mu.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga, warga jemaat-Mu di GPB Shalom ini, dengan segala pekerjaan penghidupan yang dilakukan, bagi keluarga yang terpukul kena imbas pandemi COVID, Kau tetap lawat mereka, hibur mereka, dampingi mereka. Jadikanlah juga kami, warga jemaat yang lain, yang masih mempunyai kelebihan untuk membantu sesama kami yang berkekurangan dan memang layak dibantu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga para pelayan yang meninggal karena COVID-19. Kau adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang akan memampukan mereka untuk melewati masa-masa berduka seperti ini. Kami mau berdoa juga untuk para pelayan dan warga jemaat yang sakit karena COVID-19. Tuhan Yesus, jamah mereka, pulihkan kesehatan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan Yesus, masih banyak doa-doa yang tidak dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Ajarkanlah kami untuk memintanya dalam doa-doa pribadi kami dalam saat-saat teduh kami. Ajarlah kami untuk selalu mengetuk agar Engkau membukakan pintunya ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk meminta demi kebaikan bersama, bukan untuk kepuasan diri kami pribadi, supaya doa kami pun dikabulkan oleh-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan, kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 dan 4, mari bersyukur semua. Kebajikan Tuhan
Jemaat, mari kita naikkan doa persembahan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri, dan kita bawa persembahan ini kepada Allah dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuki amanat pengutusan. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari Kitab Bakti nomor 117, bait 1 dan 13, ajar kami melakukan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.